Halo, perkenalkan nama saya Stefania Praditasari dari kelas PSIK 7B. Di sini saya akan memaparkan tentang uji reliabilitas data dan konsep distribusi probabilitas. Selamat menyaksikan. Oke, kita akan belajar tentang uji reliabilitas data dan konsep distribusi probabilitas. Yang pertama, kita akan belajar tentang uji reliabilitas data. Apa sih itu uji reliabilitas? Uji reliabilitas adalah uji untuk memastikan apakah kuesioner penelitian yang akan dipergunakan untuk mengumpulkan data variabel penelitian itu reliabel atau tidak. Dikatakan reliabel jika hasilnya tetap sama, ajek atau konsisten. Kemudian, untuk pengujian reliabilitas instrumen itu sendiri ada beberapa metode. Metode yang pertama, metode tes ulang atau retest. Uji reliabilitas dengan metode tes ulang digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu pengukuran dapat diandalkan. Tes ini hanya bisa dilakukan 2 kali. Metode tes paralel. Prinsipnya ada 2 buah tes yang mempunyai kesamaan tujuan, tingkat kesukaran, dan susunan, tetapi butir soalnya berbeda. Nah, ini seringkali yang menimbulkan kesukaran dalam metode tes ini karena harus membuat 2 seri soal yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah metode gabungan. Metode ini dilakukan dengan cara mencobakan 2 instrumen yang ekuivalen itu beberapa kali ke responden yang sama, mengkorelasikan 2 instrumen setelah dikorelasikan pada pengujian kedua dan selanjutnya dikorelasikan silang. Jika dengan 2 kali pengujian dalam waktu berbeda, maka akan dapat dianalisis ke-6 koefisien reliabilitas. Bila ke-6 koefisien korelasi itu semuanya positif dan signifikan, maka dapat dinyatakan bahwa instrumen tersebut reliabel. Selanjutnya ada rumus untuk uji reliabilitas instrumen. Ada beberapa rumus, Spearman-Born, Flanagan, Rulon, Kuder-Richardson 20 dan Kuder-Richardson 21. Nah, rumus-rumus ini dipakai sesuai dengan data yang kita butuhkan atau keperluan apa yang kita perlukan, kita sesuaikan dengan perhitungan dan rumus yang ada di sini. Namun seringkali yang dipakai adalah rumus Kornblum alpha. Nah, di sini sudah ada keterangannya tentang rumus Kornblum alpha. Sudah bisa dilihat rumusnya tentang Kornblum alpha. Jika nilai alfa lebih dari 0,7, artinya reliabilitas mencukupi. Sementara jika alfa lebih dari 0,80, ini mensugestikan seluruh item reliabel dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat. Namun ada juga yang mengatakan jika alfa lebih dari 0,90 maka reliabilitas sempurna. Jika alfa antara 0,70 sampai 0,90 maka reliabilitas tinggi. Nah, dikatakan reliabilitas moderat itu jika alfa 0,50 sampai 0,70. Kalau alfa kurang dari 0,50 itu berarti reliabilitasnya rendah. Jika alfa mengalami reliabilitas rendah, kemungkinan satu atau beberapa item itu tidak reliabel. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua nih tentang konsep distribusi probabilitas. Apa sih distribusi probabilitas? Nanti kita akan belajar tentang definisi dari distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu distribusi probabilitas diskret dan distribusi probabilitas kontinu. Untuk distribusi probabilitas kontinu di sini saya masukkan distribusi normal karena distribusi normal ini masuknya ke distribusi probabilitas kontinu. Untuk distribusi probabilitas diskret itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu distribusi probabilitas binomial, distribusi probabilitas hipergeometrik, dan distribusi probabilitas Poisson.
Langsung aja kita mengetahui tentang apa sih itu distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas adalah sebuah susunan distribusi yang mempermudah mengetahui probabilitas sebuah peristiwa, merupakan hasil dari setiap peluang peristiwa. Yang pertama, distribusi probabilitas binomial atau yang sering disebut dengan distribusi Bernoulli, penemunya James Bernoulli. Ciri-ciri percobaan Bernoulli, tiap percobaan memiliki dua hasil yaitu sukses dan gagal. Probabilitas sukses pada tiap percobaan haruslah sama dan dinyatakan dengan P. Setiap percobaan harus bersifat independen. Jumlah percobaan yang merupakan komponen eksperimen binomial harus tertentu. Untuk karakteristik distribusi probabilitas binomial itu sendiri, grafiknya itu discontinuous atau terputus-putus dan ditentukan oleh nilai P dan N. Sukses labelnya P, gagal labelnya 1 min P. Ini ada rumus tentang distribusi probabilitas binomial. Dan selanjutnya ini ada contoh tentang distribusi probabilitas binomial yang biasanya kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat di PPT. Kemudian kita masuk ke distribusi probabilitas Poisson. Ini jarang ya, dikembangkan oleh Simon Poisson. Distribusi kemungkinan teoritis dengan variabel random discrete. Pendekatan dari distribusi binomial apabila N banyaknya percobaan adalah besar sedangkan P probabilitas sukses sangat kecil. Rumusnya bisa dilihat teman-teman dan ini ada contoh soalnya. Berdasarkan pengalaman, setiap mencetak 10 lembar kertas terdapat 100 lembar yang rusak. Pada suatu waktu, perusahaan mencetak 1000 lembar kertas. Hitunglah probabilitasnya atau kemungkinannya. Kemudian kita masuk ke distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik adalah sistem distribusi probabilitas diskrit yang terdiri dari sekelompok objek tertentu yang dipilih tanpa terjadinya sebuah pengembalian. Jadi kuncinya distribusi hipergeometrik itu tanpa sebuah pengembalian. Percobaannya tidak bersifat independen. Nah, ini bedanya dengan distribusi binomial. Kalau distribusi binomial kan bersifat independen. Kalau distribusi hipergeometrik itu tidak bersifat independen dan nilai probabilitas setiap percobaannya berbeda. Ini ada ciri-ciri percobaan hipergeometrik, sampel acak. R diberi label sukses, N S diberi label gagal. Ini ada rumus tentang distribusi hipergeometrik. Selanjutnya kita akan masuk ke distribusi probabilitas kontinu atau sering disebut dengan distribusi normal. Nah, tadi di depan saya belum jelaskan apa sih perbedaan distribusi probabilitas normal sama distribusi probabilitas diskret. Kalau distribusi probabilitas diskret, variabel merupakan bilangan bulat dan jumlahnya terbatas. Kalau distribusi probabilitas kontinu, variabel terdiri dari nilai-nilai yang terletak dalam interval tertentu, bisa bilangan bulat atau pecahan. Kalau yang diskret tadi, variabel itu merupakan hasil perhitungan, tapi kalau kontinu atau normal, variabel merupakan hasil pengukuran. Nah, distribusi normal itu memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Bentuknya menyerupai lonceng dengan sebuah puncak. Nilai rata-rata min pada distribusi normal akan terletak di tengah-tengah dari kurva normal. Jadi bentuknya tuh kayak gunung gitu, muncung. Bentuknya simetris dengan nilai min, median, modus. Ujung masing-masing sisi kurva sejajar dengan sumbu horizontal dan tidak memotong sumbu horizontal tersebut. Sebagian besar data ada di tengah-tengah dan sebagian kecil ada pada masing-masing sisi atau tepi. Nah, ini ada persentasenya. 68% data berada dalam jarak kurang lebih 1 standar deviasi, 95% data berada dalam jarak kurang lebih 2 standar deviasi, 99% data berada dalam jarak kurang lebih 3 standar deviasi. Ini untuk contoh distribusi normal ada rumusnya. Teman-teman bisa lihat biasanya kalau normal itu probabilitasnya normal gitu. Ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pencarian probabilitas. Oke, sekian dan terima kasih. Thank you teman-teman semuanya.
Oke teman-teman semuanya, saya sudah memaparkan tentang materi uji reliabilitas data dan konsep distribusi probabilitas. Kurang lebihnya saya mohon maaf kiranya materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menyaksikan. Terima kasih.